Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mbak Safri atas waktunya. Langsung saja ya, saya serahkan ke Mbak Safri. Hari ini atau malam ini akan membahas bersama tentang silogisme. Baik Mbak Safri. Oke, oke, terima kasih Mbak Vina dan teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Jadi malam hari ini kita akan bahas tema 5 silogisme. Kalau bisa selesai satu kali meeting nggak apa-apa. Kalaupun kita perlu dua, it's okay juga karena silogisme agak sedikit takes time. Tentang silogisme, silogisme sendiri apa ya? Seni untuk menarik kesimpulan dari premis-premis yang ada. Premis-premis sendiri adalah pernyataan yang sifatnya sudah hak gitu, sudah terjamin kebenarannya. Jadi biasanya akan didisplay sama soal ada dua premis, terus kita disuruh menarik kesimpulan dengan cara ini, silogisme ini. Nah, di materi silogisme ini kita akan belajar berapa ya? Enam hal kalau tidak salah. Ada 6 bagian. Yang pertama ada macam-macam logika, kedua ingkaran, ketiga ekuivalen atau kesetaraan, dan seterusnya sampai ke tema 6. Kita akan mulai dulu dari yang pertama dulu tentang macam. Yang pertama, macam-macam logika itu dibagi 4. Pertama, disjungsi, kita bacanya atau. Kalau di matematika kan simbolnya V. Oke. Jadi, ini adalah pernyataan majemuk, artinya ada dua lebih dari satu pernyataan yang digabung gitu, dan tanda hubungnya atau kata hubungnya itu atau. Digunakan untuk menentukan pilihan sehingga harus memilih salah satu saja. Misalnya P terus ada V, Q dibacanya P atau Q, berarti milih salah satu. Contohnya, premis satu juga diterima kuliah di PKN STAN atau UGM. Jadi ada dua opsi, PKN STAN atau UGM. Premis kedua, ternyata Yuda tidak kuliah di UGM. Maka the one and only simpulan yang bisa ditarik adalah Yuda pasti kuliahnya di PKN STAN. Oke. Gitu. Itu contoh disjungsi. Iya. Yang kedua konjungsi. Conjunction itu biasanya kalau dalam pernyataan pakai kata hubungnya dan. Tapi, tetapi, atau juga itu jarang muncul, Mbak. But it's okay juga untuk di memori di sini ya. Konjungsi itu kata lainnya dan, tapi, tetapi, atau juga. Lambangnya V terbalik. Jadi, P terus ada V terbalik Q dibacanya P dan Q. Contohnya, premis satu, pernyataan pertama, semua pantai berpasir dan panas. Jadi ada dua pernyataan berpasir dan panas. Ini keduanya ya, keduanya pernyataan benar. Premis kedua, Bita berada di tempat yang tidak berpasir dan tidak panas. Keduanya ada kata tidaknya. Maka simpulannya, pasti Bita itu berada di bukan pantai. Kita Hmm. berada di bukan pantai, tempat yang bukan pantai. Gitu. Karena semua pantai must be harus yang berpasir dan Berpasir dan panas. panas. Oke. Enggak. Boleh Jadi bertanya bedakan Mbak? dulu. Boleh Mbak, monggo. Iya, jadi V kebalik ini adalah Mm-mm, konjungsi ya. Mm-mm. mm-mm, Dan ini dibacanya dan. Tapi kalau untuk mm-mm. tapi tetapi juga apa? Gimana ininya? Ikonnya apa? Ya V kebalik Oh, ini. sama. Mm-mm, fit terbalik. Cuman premisnya begini, Mbak. Semua pantai berpasir juga panas gitu. Hmm. Gitu. Jadi cuman diksinya aja. Cuman yang paling sering muncul di soal adalah kata dan. Ya. Hmm. Gitu. Nah, Oke. terus saya tuh cara memori biar gampang nih, Mbak. Hmm. Kalau apa namanya? Bentuknya kayak mangkok. Jadi saya ngapalinnya gitu. Bentuknya Hmm. kayak mangkok. V doang. Itu yang saya hafalin. Maka kalau dan, Oke. terus yang C, implikasi. Implikasi atau sebab akibat ya sebenarnya. Hmm. Ini ditulisnya pakai anak panah, terus satu tanda arrow gini, Mbak. Hmm. Jika maka. Apa? Implikasi adalah pernyataan majemuk, berarti lebih dari satu, dengan kata hubung jika, maka. Berarti Oke. satunya sebab, satunya akibat. Oke. Misalnya P, terus anak panah, satu arrow gitu menuju ke Hmm. Q. Iya. Dibacanya, jika P, maka Q. Q akan terjadi Q Iya. jika P. Contohnya, jika aku makan, maka aku kenyang. Iya. Gitu. Oke. Terus atau bisa dibalik. Ki jika P. Kalau dibalik, jika aku makan, maka aku kenyang.
Kalau dibalik berarti aku kenyang jika aku Mm-mm, makan. betul. Aku kenyang jika aku makan. Itu implikasi. Terus ada B implikasi. Berarti double implikasi. Jika dan Hmm. hanya jika. Gitu. Oke. B implikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika dan hanya jika. Tandanya P. P terus double itu diimplikasi Ki. Dibacanya P jika dan hanya jika Ki. Manusia dapat Hmm. hidup dengan sehat jika dan hanya jika asupan nutrisi tubuhnya tercukupi, terpenuhi. Gitu. Ini nggak bisa dibalik nih. Nggak bisa dibaca Ki jika dan hanya jika P itu nggak bisa. Jadi Hmm. bacanya memang harus dari P. Manusia bisa hidup dengan sehat jika dan hanya jika asupan nutrisi terpenuhi. Nah, itu tentang logika, macam-macam logika. Yang kedua kita belajar inverse-nya. Inverse-nya kalau di matematika inverse ya, Ya. Ini lawan sekarang opposite. beda dengan macam-macam logika ya. Tadi logika ada Mm-mm, disjungsi, konjungsi, mm-mm, implikasi, negasi. biimplikasi. Oke. Mm-mm. Ada empat itu. Ya. Nah, di sub yang kedua kita belajar tentang ingkaran Oke. atau inverse atau lawan atau negasi. Oke. Tandanya kayak tanda strip, cuman kayak tanda tak terbatas, enggak terbatas. Ya, bukan Ya. gitu ya. Strip yang Hmm. lengkung gitu. Ya, ya. Ini kayak tanda Nah, mat ya. Kalau tajwid mat. oh betul kayak tanda mat. Betul. Mat Ada tajwid empat. mutasil. Hmm. Betul. Ada empat section lagi nih dibagi empat lagi. Ah, Yang, oke. yang pertama, ingkaran dari semua P. Ingkaran atau inverse dari semua P. Jadi yang kita perhatikan tuh semuanya, Mbak. Kata semua. Oh. Ingkaran dari semua P adalah ingkaran P, ditulisnya ingkaran P. Mm-mm. Semuanya dibalik, dilawan. Jadi sebagian P atau ada P, berarti kan nggak semuanya. Beberapa P, tidak semua P, hampir semua P. Contohnya, ingkaran dari semua siswa Alfaiz menyukai lagu Sheila on Seven. Hmm. Ingkarannya semuanya diingkari dulu. Beberapa. Beberapa siswa Alfaiz. Terus pernyataannya baru diingkari. Menyukai lagu Sheila on Seven dibuat jadi negasinya. Tidak menyukai lagu Sheila on Seven. Gitu, Mbak. Oh, jadi kita bisa bilang beberapa siswa Al-Faiz atau Mm-mm. sebagian dari siswa Al-Faiz Mm. kayak gitu ya. Oke. Betul-betul. Tidak menyukai lagu Sheila on Seven. Tapi Jadi yang dua. untuk hampir semua itu sebenarnya berbeda dengan sebagian, Mbak. Mm-mm. Kayak majority gitu ya, Mbak. Mayoritas. Iya kan? Tapi tetap tidak semua ya. Jadi Tetap itu tidak bisa semua. dianggap Oke. negasi. Mm-mm. Oke. Iya. Nah, terus ini. Yang kedua, ingkaran dari P atau sorry, ingkaran dari P dan Q. Nih, ingkaran dari P dan Q. Nah, kok kebalik kan dan ingkarannya adalah negasi P atau negasi Q. Jadi dibalik semua. Yang P itu dinegasikan. Oke. Jadi negasi P. Astagfirullah. Shoot. Terus dannya tanda V terbalik dinegasikan jadi atau. Oke. Terus Q-nya dinegasikan juga jadi negasi Q. Hmm. Contohnya, ingkaran dari semua pantai berpasir dan panas. Semuanya dinegasikan dulu. Oke. Jadi Semua pantai beberapa. tidak berpasir. Oh, beberapa pantai tidak Mm-mm, berpasir dan tidak panas. Oke. good. Beberapa. Semuanya jadi beberapa. Berpasir menjadi tidak berpasir. Dannya diganti atau, jangan lupa. Dannya diganti atau, panasnya diubah jadi tidak panas. Hmm. Beberapa pantai tidak berpasir atau tidak panas. Intinya semuanya dibalik kalau ingkaran itu, Mbak. Oke. Oke, dan ini juga sama ini, Mbak. Jadi ingkari semua. Matematika tidak mengasyikkan atau membosankan. Berubah jadi matematika tidak mengasyikkan, kita negasikan. Jadi mengasihkan. Oke. Akalnya kita ubah jadi inverse-nya. Jadi kata apa? Jadi kata dan. Terus Hmm. membosankan dibalik lagi jadi tidak membosankan. Hasilnya adalah matematika mengasyikkan dan tidak membosankan. Oke. Terus yang D, ingkaran dari P maka Q. Ingkaran dari jika P maka Q adalah P dan negasi Q. Ditulisnya kayak gini, ingkaran P Hmm. maka Q ditulisnya P dan negasi Q. Contohnya, jika Messi makan, maka ia kenyang.
Hmm. Negasinya jadi P, P-nya tetap, dan negasi Ki. Messi makan, dan negasinya Ki. Ia Dan tidak kenyang. hmm. Jika Oh, Messi jadi makan, apa jikanya dihilangkan ya? apa punya Mbak? Jikanya ini kan jika Messi makan, ada maka jadinya Messi makan gitu ya. Jikanya boleh ini boleh. Enggak, sorry, Enggak sorry. kan? Jikanya Mm-mm. di erase, Oke. dihapus. Itu Hmm. makan dan ia tidak kenyang. Oke. Pintar. Terus yang Sebentar, ketiga Mas. ekivalen. Oke. Atau itu mau di Nggih, di itu tadi yang subbahasan yang kedua. Terus subbahasan yang ketiga kita ngomongin ekivalensi atau kesetaraan. Tandanya kayak garis sama dengan tambahin lagi satu strip. Ekivalensi atau ekivalen atau kesetaraan. Ada beberapa sub. Kalau P dan Q itu setara dengan Q dan P. Dibolak-balik boleh. Meja dan Oke. kursi setara dengan kursi dan meja. Oke. Atau juga sama. P atau Oke. Q sama kayak Q atau V. Meja atau kursi sama dengan setara dengan kursi atau meja. Terus ini yang perlu diingat-ingat yang ini, Mbak. Mm-mm. Jika P maka Q itu ekivalen dengan negasi Q maka negasi P. Itu gimana tuh? Ini sering banget muncul nih. Hmm. Jika P Jika maka Q maka setara dengan negasi Q maka negasi makan P. Dibalik. boleh. Saya cara ngeleng-ngelengnya gini, Mbak. Hmm. Jika P maka Q, terus dibalik nih. Kalau negasi Q berarti apa namanya? Tanda ro-nya itu diarahin ke P-nya. Kalau kita bacanya dari belakang jadi negasi Q, maka negasi P. Kayak di inverse semua gitu, Mbak. Ya, ya. Contohnya, jika Kak Faiz mengajar, maka siswa merasa senang. Jika if Kak Faiz teach, siswanya akan merasa senang. Itu Hmm. ternyata setara dengan inverse-nya, kebalikannya. Kalau siswanya tidak senang, tidak merasa senang, Oke. maka Kak Faiz tidak mengajar. Hmm. Nah, siswanya nggak senang nih, oh, makanya Kak Faiz tidak mengajar. Oke. Itu Baik. setara. Ini yang paling sering muncul, Mbak. Mm-mm. Oke. Itu yang nomor tiga, sub ketiga. Sub keempat, kita belajar menarik simpulan. Ada beberapa ini juga metode yang bisa dipakai. Yang pertama, ada modus ponens. Ini yang paling Pon. sederhana. Oke. Mm-mm. Modus ponen ditandai dengan keberadaan dua premis. Ada premis satu dan premis dua. Misalnya, jika P, maka Q. Premis duanya P nih. Oh, sebabnya ada nih. Otomatis kita bisa menyimpulkan. Kalau jika P kan maka Q. Simpulannya pasti Q. Contohnya, premis satu. Jika Ara mengikuti Olimpiade, maka Ara rajin latihan ikut Olimpiade. Maka simpulannya Ara pasti rajin latihan soal gitu. Jadi sebabnya di apa namanya? Di provide ya. Jika P maka Q, terus premis keduanya P nih. Oh, berarti otomatis simpulannya Q. Ya. Gitu. Terus yang kedua, Mbak, bisa agak ke bawah mungkin. Oke. Yang kedua, tadi modus ponens, sekarang modus tollens. Menggunakan dua premis sama seperti sebelumnya, tapi premis keduanya itu bentuk negasinya. Bentuk negasi dari akibatnya. Sehingga simpulannya juga berada dalam bentuk negasi. Negasi. Misalnya, mm-mm. Hmm. Jika P, maka Q. Yang disediakan soal, premis kedua itu, dia bilang negasinya Q. Maka simpulannya negasinya P. Ingat di yang bagian ekivalensi. Ekivalensi yang terakhir tadi saya bilang, oh ini paling sering muncul, paling sering muncul. Ya. Jika P, maka Q. Nah ini di, apa namanya, yang disediakan itu negasi Q. Kalau Oke. negasi Q, maka Kesimpulannya negasi tiga P. P. Oke. Mm-mm. Hmm. Contohnya, jika semua harta benda Andi terbawa banjir, if-nya segitu terbawa banjir, Oke. maka ia menderita. Ya. Itu Q-nya. Premis kedua, ternyata Andi tidak menderita. Hmm. Dikasih negasinya Q. Maka simpulannya negasinya P. Nah, oh ya ini ada pertanyaan nanti mungkin kita jawab ya. Simpulannya simpulannya negasinya P, negasi dari semua itu Hmm. sebagian.
atau beberapa atau ada atau tidak semua boleh disebut. Nah, kebetulan Hmm. di sini pilih diksi ada. Ada Oke. harta benda, sorry, ada harta benda Andi terbawa banjir. Oke. Ada harta benda Andi yang tidak terbawa banjir. That's feeling sad, nggak merasa sedih. Hmm. Karena ada yang tidak terbawa banjir. Nah, ini kayaknya kita tanggapi dulu yang di obrolan ya, Mbak. Bagaimana cara kita tahu kalau suatu soal itu berkaitan dengan konsep A, B, atau C? Caranya otomatis kita harus ingat-ingat dulu formulanya yang di depan, yang di atas. Hmm. Terus, kalau kita sudah ingat nih formulanya, kayak misalnya, apa namanya? Jika P maka Q. Terus kalau dikasih negasi Q, kita harus kayak otaknya cepat nih. Kalau dikasih negasi Q, oh berarti maka negasi P gitu. Terus itu yang pertama, jadi hafal formula. Terus nomor dua, bisa menentukan mana P, mana Q. Jadi ada satu kalimat panjang itu, oh mana toh yang P itu dilingkari. Terus mana toh Q-nya nanti akan kelihatan tuh pola-polanya. Jadi kayak Hmm. mematematikakan bahasa. Ini kan bahasa Indonesia, tapi dimatematikkan supaya mudah. Nanti ketahuan nih aku harus pakai formula yang mana yang bisa dimanfaatkan. Mungkin gitu. Dan banyak latihan soal nanti kayak makin cepat. Oh ini pakai yang ini pakai yang ini gitu. Mbak, kemungkinan nggak sih Mbak, maaf Mbak Safri, Enggak, kemungkinan nggak sih kalau soalnya akan ada apa itu modus tollens untuk apa jelasin kayak gitu loh. Maksudnya A menggunakan kayak gitu nggak sih? Atau hanya langsung ke apa namanya praktik. prakteknya? Iya. Mm-mm. Langsung ke praktik Mbak. Terus ini agak Oh. banyak loh. Apa namanya silogisma tuh aku lupa. Tapi more than three, I think empat. Kayaknya empat atau lima gitu. Biarin Ini deh. cukup banyak ini. Oh, iya iya iya. Gitu. Penarikan kesimpulan. Iya. Gimana Mbak? Ya, tapi ini kok yang C silogisme sementara sebelum-sebelumnya, sementara ini temanya silogisme ya. Mm-mm. Jadi kayak di ya udah. Silogisme gitu ya, sebelum-sebelumnya Mm-mm. gitu ya. Hmm. Mm-mm. Oke, oke. Silogisme. Oke, sorry Mbak. Maaf. Hmm. Oke, yang ketiga silogisme. Part tersendiri nih. Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Ini kayak penarikan kesimpulan yang paling rumit pada sebenarnya enggak ya. Tapi yang ini yang butuh dua step. Nah, kayaknya karena sebab ini makanya tema ini dinamain silogisme. Kita milih yang paling kayak high level gitu. Makanya disebutnya silogisme. Premis Hmm. satu, jika P maka Q. Premis dua, Q maka R. Jika Q maka R. Kesimpulannya Q-nya bisa dicoret nih Oke. atas bawah. Berarti P itu ya Jika R. P, maka R. Contohnya, premis satu, jika lampu teras menyala, maka ibu ada di rumah. Ternyata, jika ibu ada di rumah, maka ayah pulang. Simpulannya, jika lampu teras menyala, maka ayah pasti pulang. Gitu. Hmm. Oke, itu silogisme. Dicoret-coret aja, dideduksi, Oke. dikurangi. Terus, ini Tidak setara. namanya ekivalensi yang tadi. Premis satu. Premis satu, jika P, maka Q. Premis dua, disediakannya Q. Disediakan akibatnya aja. Malah Hmm. sebabnya nggak disebutkan. Maka ini Oke. tidak bisa disimpulkan. Yang Oh. bisa disimpulkan Kalau dua-duanya Q, disebutkan. terus premis keduanya P. Nah, kita baru bisa simpulkan Q. Kalau ini lawannya. Jadi kan boleh naikkan ke atas Mbak yang ini. Ya, ini. Ini enggak, ke atas lagi mungkin sedikit. Ke atas lagi yang modus ponen. Nah, ini lawannya modus ponen. Jika P, maka Q. Premis kedua yang disediakan sama soal itu P-nya. Maka simpulannya pasti Q. Ada loh sebabnya. Maka akibatnya kita tahu. Kalau yang tadi, ketidaksetaraan tadi yang bawah, Ya. jika P, maka Q yang disediakan sama soal justru Q-nya. Nah, Oke. kita nggak bisa TDDS, nggak bisa disimpulkan ya. Tidak Tidak dapat dapat disimpulkan. disimpulkan PDDS. Oke. Mm-mm. Oh iya, dia lagi Contohnya, apa ini? jika Faiz belajar, maka ia naik kelas. Faiz naik kelas, maka nggak bisa disimpulkan. Hmm. Oke. Gitu. Iya. Terus, premis kedua Ini. ini lawannya yang modus tolen tadi. Oke. Jika P, maka Q. Yang disediakan negasinya, negasinya sebab, negasinya P. Kalau disediakannya negasinya Q, kan kita bisa nebak.
Nanti Oh. simpulannya pasti negasinya P. Nah, ini Mm-mm. yang disediakan negasinya P. Maka sama TDDS ini nggak bisa disimpulkan. Oke. Oke. Terus, nah ini ketidaksetaraan lagi. Jika P maka Q, ini nggak boleh dibalik. Q maka P. Nggak bisa, ini nggak setara. Yang setara itu hanya dan atau. Dan Oke. sama atau. Ini nggak bisa dibalik. Oke. Terus atau ini. Jika P maka Q itu Oke. tidak setara dengan negasi P maka negasi Q. Setaranya dengan negasi Q maka negasi P. Oke. Ini kan kebalik ya. Iya. Iya. Contohnya, jika cowok ganteng, maka dari Jakarta. Itu Hmm. tidak setara dengan jika cowok tidak ganteng, maka bukan dari Jakarta. Nggak bisa dibalik. Yang setara Baik. gimana, teman-teman? Ada yang mau mencoba? Jika cowok ganteng, maka dari Jakarta. Yang setaranya gimana? Gimana coba? Negasi Ki, ini Nih, jika cowok ganteng, maka dari Jakarta. Kalau mau dibikin setara tuh setara dengan pernyataan apa, Mbak? coba Mas Alvan, coba. Apa, Van? Wanna try? Jika cowok ganteng itu P, maka dari Jakarta itu Ki. Oke. Maka Dia dari akan setara dengan jika P, maka Ki. Dia akan setara dengan negasi Ki, negasi. maka negasi P. Kalau dinegasikan, negasi. Oh. Berarti setara dengan jika dia dari Mm-mm. Jakarta, maka dia Jika tidak dari Jakarta, jika ya kan tidak, Mbak? oh ya, ya negasi. Mm-mm. Oke, oke, oke. Mm-mm. Dia tidak ganteng. Mm-mm. Jika tidak dari Jakarta, maka dia tidak ganteng. Tidak Betul, ganteng. itu setara baru. Tidak dari Jakarta. Masa sih Mbak itu setara sih Mbak? Iya, setara Mbak. Kayak Jika tidak bahasa Indonesia ini dari kayak aneh Jakarta. gitu ya. Ya Jika tapi tidak begini dari Mbak. Jakarta, maka dia Mm-mm. tidak ganteng. Iya, sakjane masuk aja Mbak. Coba dirasain. Jika Hmm. cowok ganteng, maka dari Jakarta. Oke. Kalau cowoknya ganteng, ini mesti dari Jakarta nih. Gitu. Hmm. Kalau nggak Ber- dari Jakarta, ya nggak ganteng. Ya Berarti padahal ya dia nggak itu sudah juga. bikin kayak meyakinkan dulu yang premis yang pertama itu. Pokoknya kalau yang ganteng itu pasti dari Jakarta gitu loh. Kalau nggak Mm-mm, dari mm-mm, Jakarta ya nggak ganteng gitu. mm-mm, mm-mm. Oh, oke oke Pokoknya oke. kalau silogisme jangan pakai nalar umum, Mbak. Pokoknya Oh, nalarnya ini yang disediakan premis. Meskipun um, in fact ya ya ya. dari Pamekasan juga ganteng kan, Pan? Iya, suamiku juga dari Palembang ganteng kok. Baik. Iya, misalnya contohnya kayak gitu. Oke. Terus ini semua ini yang the latest. Kenapa, Pan? Pamekasan nggak masuk premis. Apa ini ya? Ini Anwar bukan ya? Bukan bukan yang sama. Oh, yang coba boleh di display yang atas tadi, Mbak. Ini kayaknya Yang yang mana, Mbak? ini yang ini betul betul. Yang Yang ini. cowok ganteng dari Jakarta ini. Oke. Maknanya sama. Enggak, Van. Enggak, Van. Enggak, War. Kalau tadi kan kebalik. Nah, yang di sini tidak setara dengan jika cowok tidak ganteng, maka bukan dari Jakarta. Jika bukan dari Jakarta, apa? Ada yang mau ngobrol ini. Jika tidak dari Jakarta, maka tidak setara dengan jika cowok tidak ganteng. Jika bukan dari Jakarta sama dengan jika tidak dari Jakarta. Iya benar. Ini kan menjadi tidak setara karena negasi P dulu yang di display. Ya, jika tidak dari Jakarta, yang diomongin itu dulu. Kalau nggak dari Jakarta, maka dia nggak ganteng. Jadi sebabnya tuh karena dia nggak dari Jakartanya gitu. Kalau Itu yang setara kan? Setara kan? Kalau jika tidak dari Jakarta maka tidak dia ganteng. setara, jika cowoknya tidak ganteng, jadi itu kayak sebabnya gitu. Kalau cowok nggak ganteng nih pasti dari Jakarta. Nah, padahal bukan gitu.
Kalau dia nggak dari Jakarta, maka dia nggak ganteng. Ini persoalan penempatan mana yang duluan. Itu ternyata dalam penarikan kesimpulan itu penting. Jadi yang didisplay dulu harus penyebabnya itu adalah negasi ki. Negasi ki, maka negasi P. Itu berbeda dengan negasi P, maka negasi ki. Gitu, War. Oke, gitu ya. Gimana, War? Kita lanjut ya mungkin. Yang keenam ini saya menyarankan untuk pakai bahasa Indonesia aja. Ini kalau dihafalin too much. Yang tadi formula-formula penting itu yang ada di atas, semua dan sebagian ini bisa sangat bisa dirasakan dengan hati. Misalnya ya, tipenya ada banyak itu. Berapa ya, Mbak? Saya lupa. 6 apa berapa ya? Tipenya ada 6. Tapi semuanya bisa dirasakan pakai hati. Kalau jenengan ngiling-ngiling semua A maka B, sebagian A maka C. Simpulannya bisa dua, sebagian A maka B dan C, atau sebagian A maka C dan B. Ah, ini kayaknya otaknya penuh. Kita pakai Feeling aja ya. bahasa aja. Betul. Misalnya premis satu. Semua siswa Alfais berangkat pagi. Semuanya berangkat pagi. Sebagiannya mengendarai sepeda. Kesimpulannya, jenengan boleh menyimpulkan sebagian siswa Alfais berangkat pagi dan mengendarai sepeda. Iya. Jadi, dan itu kan harus keduanya. Iya. Mm-mm. Jadi berangkat pagi nih. Bawahnya lagi Mbak. Premis satu duanya masih sama. Semua siswa Alfais berangkat pagi, sebagiannya naik sepeda. Simpulan lain yang bisa jenengan tarik, semua siswa Alfais yang mengendarai sepeda, maka mereka berangkat pagi. Itu boleh. Karena kan sebagian dari kesemuanya itu mengendarai sepeda. Maka semua yang mengendarai sepeda pasti berangkat pagi. Atau tipe 3 juga boleh. Tipe 3 tuh simpulannya lain lagi. Sebagian yang berangkat pagi mengendarai sepeda. Jadi yang dikasih sebagian yang part berangkat paginya. Ini persoalan penempatan semua dan sebagian aja. Terus tipe empatnya, ya dikasih contoh yang lainnya. Semua burung bisa terbang. Semua burung bisa terbang. Sebagian unggas adalah burung, sebagian unggas, bagian dari burung. Maka simpulan yang bisa ditarik, sebagian unggas bisa terbang. Karena nggak semua unggas adalah burung kan gitu. Tipe 5, oh, ini ada tipe lagi, berangkat pagi. Semua yang berangkat pagi, sarapan terlebih dahulu. Kan? Semuanya berangkat pagi dan semuanya sarapan terlebih dahulu. Otomatis semua siswa Alfais sarapan dulu. Nggak ada yang nggak sarapan. Karena sama-sama semua. Terus ada lagi tipe yang di bawah. Oke, di bawahnya semua siswa Alfais berangkat pagi. Sebagian yang berangkat pagi sarapan terlebih dahulu. Berarti cuma sebagiannya aja yang sarapan terlebih dahulu, nggak semuanya. Sama kayak atas ini, diulang lagi. Terus tipe 6, sebagian, cuman part of. Sebagian warga desa Konoha adalah pengusaha. Nggak semuanya, Yang Vin. Konoha itu apa sih, Mbak? Sebagian, ini Alvan yang bisa jawab. Ini kayaknya di, apa ya, Naruto bukan sih? Van, ini dari mana ya? Konoha Sebenarnya tuh. itu kata apa kayak gitu. Aku sering dengar Konoha. Oke, itu kan. Desa Heeh. Desa para wali itu. Itu dari 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 Naruto, ini Mbak. apa? Dari Naruto Naruto kan? Mm-mm. Naruto. Tapi mm-mm. kartun, anime. Oh, Itu loh Mbak. kenapa kok bisa terus terus kenapa jadi kayak negeri kita jadi negeri Konoha kayak gitu? Kenapa, Baik. Van? Aku nggak ngikutin Naruto. Oh, Baik. kayaknya Heeh. beberapa tokohnya atau nggak tahu ya, Ya. latarnya itu mirip sama Indonesia ya. Ada Ya, tokoh-tokoh yang Hmm. punya ya kan Van, hebat-hebat. Mm-mm. Oke. hebat-hebat nggak tuh? Iya, punya jurus. Baik, bisa dilanjut Mbak Safri. Oke, bisa. Oke, yang ini sebagian warga Konoha adalah pengusaha. Not all berarti. Nah, semua pengusaha punya mobil. Berarti cuma sebagian warga di desa Konoha yang punya mobil karena cuma sebagiannya yang pengusaha. Ya. Nah, ini yang terakhir. Sebagian warga desa Konoha adalah pengusaha. Sebagian pengusaha
Memiliki mobil. Nggak semua pengusaha punya mobil. Berarti sebagian warga desa Konoha punya mobil. Oke. Gitu. Nah, ini yang dirasa aja semua dan sebagian. Ya, berarti yang Oke. satunya lagi ya, bentar, Mbak. Nggak, Bon ya, Mbak? nggak, sudah sekarang. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, this one. Soal silogisme yang pertama. Oke, premis yang satu, mengerjakan PR atau mendapat sanksi. Ternyata tidak mendapat sanksi. Oke. Kalau tidak mendapat sanksi, Berarti ya mengerjakan PR. hmm, Oke. Mendapat sanksi karena salah tidak. satu ya. Oke. Berarti Bet- tidak mendapatkan sanksi yang berarti ya. Yang apa, Mbak? Ini kalau tidak mendapat sanksi berarti kamu Mm-mm. mengerjakan PR. Yang ya. Hmm. Yang C. Oh, kayak gitu aja berarti ya, mengerjakan PR Mm-mm. itu aja. Nggak perlu kita bilang tidak mendapatkan sanksi karena nggak perlu ya. Enggak perlu. Hmm. Karena itu kan jadi kayak jika maka gitu, Mbak. Padahal ini kan cuman Hmm. atau Tapi yang cuman tadi di V. pembahasan tadi nggak ada nyebutkan karena ya, nggak ada ya. Enggak ada. Ini masuk pembahasan apa kalau karena itu? Jika maka. Jika maka. Mm-mm. Tapi tadi pakainya katanya jika maka. Tapi saya tadi ganti sebab akibat juga toh. Oh, Kalau ini cuman memilih antara satu. iya, iya. Tapi Yang ini kayak tadi. apa namanya mengecewkan juga. Kadang kita kalau nggak C ya gitu kan, bingung kan gitu. Mm-mm. Mm-mm. Cuman Soalnya, ada soalnya kan premis satu mengerjakan satunya PR bukan. atau mendapat sanksi. Terus premis dua Mm-mm. tidak mendapat sanksi kayak gitu kan. Mm-mm. Berarti kan bisa jadi kita ngulangi lagi itu loh. Tidak Mm-mm. mengerjakan sanksi kayak gitu. Oke, paham paham. Mengerjakan PR. Oke, siap. Terus nomor dua mungkin Mbak Vina yang pernah dicoba Jika menyaksikan. saya memiliki uang, oke, saya membuat garasi dan membeli mobil. Oke, saat ini saya memiliki uang. Oke, simpulan yang tepat adalah berarti saya membuat garasi dan mobil. Garasi dan membeli mobil B ya. Saya membuat Ya, garasi ini jawabnya. mobil. Mm-mm. Oke, Jika saya memiliki uang, saya membuat garasi dan membeli mobil. Saat ini oke. saya memiliki uang. Simpulannya saya membuat garasi dan membeli mobil. Betul? Iya. Tadi juga nggak ngomongin tentang untuk ya, nggak kan? Enggak. Ya, Ini oke. ini polanya yang apa, Mbak? Aduh, aku harus Oh ya, polanya. nggak apa-apa. Polanya Nggak itu usah, nggak yang apa-apa. apa V kebalik itu loh. Itu kan dan tuh. Hmm, ini kan ada kata jika, if, Mbak. Oh, Makanya ini nggak pakai oke. maka di kalimat ini cuma pakai koma. Oh, sama aja Ini berarti polanya nggak yang apa-apa ya. mm-mm. Oke. Jika P maka Q disediakan sama soal P Oke. maka Q. Iya, iya, iya. Betul. Ya Allah. Alvan mau coba Van. Yang mana ini? Nomor Nomor tiga, tiga. nomor tiga. Nomor tiga, premis satu, jika harga BBM naik, maka harga bahan pokok naik. Mhm. Premis dua, jika harga bahan pokok naik, maka semua orang tidak senang. Mm-mm. Kesimpulan yang sah adalah B, jika harga BBM naik, maka semua orang tidak senang. Heeh, betul. Kenapa gitu, Van? Ya kan nyambung itu. Aku Heeh, lupa nyambung betul. tanya sih. Ini yang silogisme tadi yang deduktif toh. Oh yang deduktif. Heeh, yang silogisme tadi. A maka B, Kalau untuk B ngafalin maka C, dalam waktu A sebentar maka kayak C. gini belum belum langsung connect ya, Mbak. Maksudnya Heeh, memang harus pakai feeling dulu gitu loh. Baru nanti akan kita heeh, pelajari tadi yang macam-macam logika tadi, ingkaran kayak heeh. gitu. Hmm. Untuk Nggak apa-apa. menghafal ini gitu loh harus butuh waktu, iya. Hmm. Heeh. Iya. Oke, nomor 4. Anwar. Mana Anwar? Apakah Anwar menyimak? Hilang Anwar. Ya nggak apa-apa. Mbak Vina lagi. Oke. Jika rajin membaca, maka mudah mendapatkan kerja. Itu yang premis satu. Jika mudah mendapatkan kerja, maka dapat membeli rumah. Oh, mungkin gini ya. Jika rajin membaca, maka dapat membeli rumah. Itu enggak sih?
Betul, betul, betul. Silogisme lagi tuh, Mbak. Oh, oke. Nice. Number five, Alvan. Jika restoran cepat, jika restoran cepat saji sudah tutup, maka Pramedia makan mie instan. Restoran cepat saji sudah tutup. Oke. Pramedia makan mie instan. Hmm, Sama kayak soal nomor berapa tadi itu, yang pertama. iya, Mhm, betul betul. ya. Ya, langsung mengerjakan PR. Oke, Ya, oke. Good, Tapi good. ini kita sekarang maksudnya ngisinya itu meraba-raba gitu, Mbak. Maksudnya itu dengan logika aja gitu, tanpa harus ngelihat tadi rumusnya tadi gitu. Karena belum hafal tadi itu kan. Nggak apa-apa, Mbak. Mungkin nanti kita bisa coba yang soal tanpa coretan-coretan saya. Kan kalau ada coretan nih jadi ke-trigger lihat situ ya. Jadi Iya, nggak iya, iya. membaca opsi yang lain. hmm, Nah, Iya, kalau iya. membaca opsi yang lain mungkin bisa jadi bingung. Iya, Tapi iya. let's try. Oke. Monggo Mbak nomor 6. Semua orang ke pantai saat tidak tidak hujan. Hari ini semua ke pantai. Ya berarti hari ini nggak hujan nih. Kayak gitu. Betul. Ini nggak hujan. Oh iya, iya. Ini semua dan sebagian. Iya. Betul. Ini sama Mbak. Cuman Oke. Ini udah dikerjain Mbak Mbak Safri ya ini ya. ini yang tadi Mbak. Cuman tadi kan halaman satu tuh jelek hasil scan-nya. Jadi Oh, terulang. oke. Bisa Oh, di sama aja halaman berarti 3. ya, sama aja ya. Mm-mm, sama Oke. aja. Stop screen. Bismillah. Sekarang ke yang ini nomor 13 ini. Semua petani Um, ini. Mau langsung ke situ boleh? Tadi sebenarnya masih ada 7 sampai berapa Mbak? 7 sampai 12 belum. Tapi nggak apa-apa. Langsung ke 13 nggak apa-apa. Yuk. Ya. Mas Alvan ya berarti ya. Oke, boleh. Siapa yang dengerin musik? Siapa nih nggak tahu nih. Dan di mute aja kali Mbak. Oke. Nah, udah. 13. Semua petani di Desa Sukamaju suka bekerja keras. Mm, Sekian petani di Desa Sukamaju adalah pedagang. Berarti apa mm, ini? C. Semua kan semua sebagian. mm, Hmm. mm, Berarti sebagian petani di Desa Sukamaju mm, merupakan pedagang mm, mm. dan suka bekerja keras. B. Betul. Ah, Canggih. Hmm. Betul. B ini. Kamu bisa menarik kesimpulan apa namanya kata-kata yang dikeluarkan oleh para ukti, Van. Masya Allah. Kesimpulannya gimana nih ajaanku gitu. Oke. Oke, nomor 14 Mbak Iya. Vin. Mas Anwar masih ada atau udah masih Kayaknya ada tapi di aja? luar itu, Mbak. Ya udah. Menyimak tapi rame. Oh iya. Semua sepeda motor dilengkapi speedomotor. Sebagian sepeda motor berwarna biru. Oke, sebagian sepeda motor berwarna biru. Ya, tak baca dulu aja ya isinya ya, ABC-nya ya. Boleh, boleh. Sebagian sepeda motor tidak dilengkapi speedometer dan tidak berwarna biru. Semua yang dilengkapi sepeda. Salah enggak? Karena ini kan premisnya semua sepeda motor dilengkapi speedometer. Oke. Sebagian sepeda motor berwarna biru, oke, dan tidak dilengkapi speedomotor. Ini juga enggak ya. Mm-mm. Semua sepeda motor berwarna biru ini juga enggak karena yang berwarna biru yang sebagian saja. Semua sepeda motor yang berwarna biru enggak juga. Semua sepeda motor tidak berwarna biru dan dilengkapi sepeda motor. Ya ya. Mm. Enggak, Mbak. Semua sepeda motor tidak berwarna biru, padahal ada sebagian yang berwarna biru loh. Coba baca lagi, Mbak, mungkin. Oh, D ya. Semua sepeda motor yang berwarna biru itu dilengkapi sepeda motor karena semua sepeda motor itu dilengkapi sepeda motor. Oke. D, Mbak D Betul. ya. Oke, Oke, oke. betul. Ya, ya, ya. Sip. 15, apa lagi, Van? Seluruh perwira baru wajib mengikuti latihan tempur. Sebagian perwira baru mengunjungi asrama. Oh, berarti kayak yang tadi nih. Heeh.
Kayak nomor 14 berarti sebagian perwira mengunjungi asrama. Sebagian perwira baru yang mengunjungi asrama. Mhm. Di mana aku baca yang mana ini? Seluruh perwira baru yang mengikuti latihan tempur tidak mengunjungi asrama. Oh, salah berarti. Yang B, seluruh perwira baru yang mengikuti latihan tempur mengunjungi asrama. Oh, tidak. Sebagian perwira baru yang mengunjungi asrama tidak mengikuti latihan tempur. Oh, tidak juga. Seluruh perwira baru yang mengunjungi asrama mengikuti latihan tempur. Oh, ini seluruh Betul, perwira baru. betul. Nah, D ya. Ini Alvan hmm, yang jawab D. Alvan Anwar. Betul, betul, War. Eh, 16 Mbak Vina lagi nih. Semua peserta didik berdasi. Oke. Sebagian peserta didik berjas. Oke. Sebagian peserta didik bersepatu tapi tak berjas enggak. Sebagian peserta didik berjas dan bersepatu. Sebagian peserta didik yang berjas itu dan bersepatu. Enggak ya, B enggak. Sebagian peserta didik berdasi dan berjas. Semua peserta didik berdasi, semua peserta didik, sebagian peserta didik berdasi dan berjas. Ini bisa jadi ini yang C ya. Semua peserta didik berdasi dan berjas ini enggak. Semua peserta didik berdasi dan tidak berjas C ya Mbak ya. Iya betul, C Mbak, betul. Oke. Sebagian peserta didik berdasi dan berjas. Betul, Oke. betul, betul, War. Lagi ini Alvan, Ivan. 17. Setiap pemain bulu tangkis klub Alfais. Siapa Alfais ini? Dapat melakukan servis forehand dengan baik. Setiap pemain yang bisa melakukan servis forehand dengan baik dapat melakukan drop shot akurat. Berarti beberapa pemain bulu tangkis klub Alfais dapat melakukan drop shot akurat. Ya, ada benarnya sih. Semua pemain bulu tangkis klub Alfais dapat melakukan servis forehand dengan baik dan drop shot akurat. Beberapa pemain bulu tangkis klub Alfais dapat melakukan servis forehand dengan baik dan drop shot akurat. Berapa pemain bulu tangkis? Ini jawab C, Anwar jawab C. Ya ikutlah. Apa C? Apa C? Kenapa C? Van. Karena ikut Anwar ya. Kenapa Van? Itu ada Kenapa benar War? ini. Sebentar. Apa? Ya. Bukan. Oke, mungkin Mbak Vina punya ide lain? Sebentar Mbak. Mas Oke. Alvan dulu Kalau aja. yang C itu beberapa pemain bulu tangkis dapat melakukan servis forehand dengan baik. Mhm. Kan di awal setiap pemain. Tapi ada Mhm. dan ya. Setiap Dan itu bisa mempengaruhi berarti. mana kata dannya? Yang C. Oh, yang C. Hmm, ada kata dan. Persoalannya bukan di situ, ini persoalan semua dan sebagian, Van. Nah, itu kan di situ pakai kata setiap. Every. Berarti kalau every itu ya semuanya. Iya. Hmm. Berarti C itu salah karena dia pakai kata beberapa. Beberapa kan. Heeh. Kalau yang A itu beberapa pemain bulu tangkis advice dapat melakukan drop shot akurat. Iya. Heeh, heeh. Eh, Berat- kok setiap saya terkecoh dengan setiap. Oh berarti yang E. Semua Nah, pemain bulu tangkis dapat melakukan service forehand dengan baik dan drop shot akurat. ya kan setiap. Hmm. Cuman di sini permasalahannya ada dannya, Van. Itu jadi nggak tepat lagi penarikan kesimpulan. Ini silogisme, deduksi. Setiap pemain bulu tangkis bla 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 dapat melakukan service forehand dengan baik. Nah, setiap yang melakukan forehand itu bisa bla bla bla. Berarti setiap pemain bulu tangkis Alfaiz bisa melakukan drop shot dengan akurat gitu. Berarti yang B.
Semua pemain bulu Hmm, tangkis ini klub loh yang Alpha ini. East dapat melakukan service forehand dengan baik dan drop shot akurat. Ini apa sih bedanya? Iya. Semua pemain bulu tangkis dapat melakukan service forehand. Oh, Iya benar. Alfaiz. B atau Alfaiz. eh Alfaiznya nggak ada. apa? Berarti yang B. Ya Astagfirullah. Allah. Halo? Oke, Mbak. Oke, oke. Iya, Alfaiz. oke. Ya, B ya, ini jawabannya B berarti ya. ini B atau Padahal aku mention G. Alfaiz dari awal loh. Baik. Halo, kok sinyalku? Oh, tadi mana lu? G, Mbak. Oke. Aku sekarang ya. Monggo. G, itu. Jika Dianis rajin belajar, maka ia naik kelas. Jika Dianis tidak naik kelas. Kesimpulannya, Nah, Dianis tidak rajin belajar, D. Gitu doang. Betul. Betul sekali. nah kalian mau kemana? Baik. Monggo. Yuk, Lagi Mas apa lagi? sampai berapa soalnya? Naruto memperoleh informasi yang baik, walaupun ya enggak. Naruto adalah anak Naruto. Naruto tidak mendapat D. Kenapa, Mbak? Ya, karena Naruto tidak rajin belajar, maka dia nggak memperoleh indeks prestasi yang baik. Gitu nggak? Alvan ada ide lain nggak, Van? Alvan menghilang. Anwar, kenapa E? Dia apa E? Mau malih. D, malih E. Tidak dapat disimpulkan ya. Hmm. Jika Naruto rajin belajar, maka dia akan memperoleh indeks prestasi yang baik. Jika P, maka Q. Yang disediakan di sini negasinya P, Mbak. Hmm. Harusnya kan negasinya Q nih, baru kita bisa simpulkan. Ternyata dia negasinya P. So, ini nggak bisa disimpulkan. Hmm. Ini yang E, P, Oh, D, yang D, tadi yang F, G. disebutkan itu ya sama Mbak Safri Ya, tadi ya. Oke, ya. ya. Terus yang nomor 20. Nah, nomor 20. Monggo. Anwar. Siapa ini? Alvan? Masih ada orang ya? Di sana ya? Clear. Van. Last but not least. Mau coba Van? Apa masih ada orang yang di situ? Lanjut dulu. Oke. Mbak Vina, monggo Mbak Vina. Jika tubuh sehat, maka jiwa akan sehat pula. Oke. Jika jiwa sehat, maka proses hidup akan dijalani dengan sehat. Goku memiliki tubuh yang tidak sehat. Ini ada berapa premis berarti, Mbak? Ada 3. Tiga ya? Ada Oke. tiga ya? Oke. Goku memiliki tubuh yang tidak sehat. Oke. Proses hidup Goku dijalani dengan tidak sehat. Itu A, proses hidup Goku dijalani dengan tidak sehat. Proses hidup Goku dijalani dengan sehat. Sehat berarti Goku memiliki jiwa yang tidak sehat. C itu enggak. B, C itu enggak. Goku memiliki jiwa yang sehat. Enggak. Tidak dapat disimpulkan ya? Atau A, Mbak? Betul, Oh, tidak betul dapat. ini tidak bisa disimpulkan karena Oh. harusnya jika tubuh sehat, maka jiwa akan sehat pula. Nah, Hmm. jika jiwa sehat, maka proses hidup akan dijalani dengan sehat. Ternyata Goku memiliki tubuh yang tidak sehat. Ini negasi dari P. Nggak bisa. Kita cuma bisa menyimpulkan kalau negasi dari Ki aja. Itu caranya Mbak Safri ngafalin itu gimana ya? Karena ya Mbak ya. Ngafalin tadi loh yang tadi negasi-negasi tadi itu. Mm-mm. Ini ini ada di matematika SMA Mbak. Saya ngajar Oh, iya, iya, matematika iya, iya. juga. Jadi mungkin itu Oke. kali ya Mbak ya. Iya, Oh, iya, iya. ya kalau ngarap soal. Mm-mm. Maafin Oke. kita ya, Mbak Safri ya. Maafin saya. Kenapa? It's okay. Mm-mm. Nggak, maksudnya itu aku tuh ya yang waktu pas yang tadi yang awal-awal pembahasan sih paham sih, tapi ketika pas praktek kayak gini, untuk mengingat yang tadi nggak bisa langsung gitu. Memang harus dihafal gitu, dihafal dan latihan terus gitu kan. Betul. Ya. Itu nggak apa-apa banget Mbak. Tapi setelah membaca soal kan paling enggak
jenengan dan teman-teman yang lain jadi sadar kalau opsi-opsi yang lain itu juga bisa agaknya rasional ini kalau dicerna secara bahasa dan perasaan gitu. Nah, makanya butuh Ya, ya. menghafalkan formula yang tadi. Gitu aja Hmm. sih, Mbak. Ya, 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 ya. Oke. Terus premis pun nggak hanya dua ya, bisa jadi tiga, empat, bisa jadi kayak gitu ya. Mm-mm. Hmm. Tapi kebanyakan yang keluar ya paling cuma dua, Mbak. Dua-dua. Kalau Hmm. kemarin dua. Maksudnya. Hmm. Waktu itu soal silogisme kayak gini, berapa soal Mbak yang keluar, maaf? Lupa ya, aku empat apa lima. Banyak, Mbak, banyak kayak gini. Jadi Tapi, keseluruhan, tapi pakai feeling. Tapi itu bisa pakai feeling karena semua dan sebagian persoalan yang semua dan sebagian itu ada dua atau tiga gitu. oh, semua dan sebagian. Oke, oke, oke. Jadi di sini yang kita pelajari dari tema TIU itu, ya kan waktu awal ya, aku sama Mbak Safri itu, ya pecahan dan desimal, ya kan. Kemudian hubungan X dan Y, ya kan. Kemudian penalaran analitis, kemudian pola kalimat, kemudian apa hubungan seimbang dan tidak seimbang ya waktu itu ya. Se- Sebanding dan tidak Sebanding dan tidak senilai. sebanding, iya. Terus hari Mm-mm. ini silogisme. Oke. Mm-mm. Itu paling setiap setiap tema itu tuh dua atau tiga soal ya, berarti ya. Iya, rata-rata segitu. Tapi penalaran analitis dan silogisme itu banyak, Mbak. Oke. Oke. Ya, baik. Mungkin besok kita bisa lanjutkan. TU-nya diselesaikan dulu ya, Mbak, ya, Majas gitu mungkin. Oh, ada lagi, masih ada ya, Masih ada, Mbak. Majes. Oke. Kira-kira berapa tema lagi untuk TIU ya? Bentar, Mbak, coba ya. TIU itu masih ada Majas, pola bilangan, Terus ulang. analogi figural. Analogi figural. Empat. Analogi dengan penalaran analitis beda ya? Beda-beda, Mbak. Hmm. Ada Oke. empat lagi. Ini yang paling menantang kayaknya figural bagi orang-orang yang sulit memvisualisasi kayak saya. Nah, semoga Hmm. besok jaringannya stabil jadi saya bisa apa namanya pakai papan tulis di sini ya, Mbak ya, Ya, untuk mudah-mudahan, Mbak. menggambar. Mm-mm. Ya, ya, ya. Mm-mm. Figural ya. Oh, figural itu menggambar. Halo? Ya, ya, halo Mbak. Figural tuh secara ininya apa? Figural tuh kayak gini Mbak, sebentar aku show ya. Mm-mm. Jadi akan ada gambar, terus Mm-mm. ada lima gambar gitu bersusun atau empat Oke. gitu, terus Mbak Vina harus menebak gambar yang berikutnya apa. Ini kayak gini. Hmm. Kelihatan nggak ya? Ya, misalnya gini. Kelihatan nggak ya Mbak? Ya, kelihatan, kelihatan. Ya, kelihatan. Oh, itu ada gambar ya. Oke. Mm-mm. Kita suruh nebak ini. Jadi kayak ketak samaan. Mana nih yang nggak sama ini. Nah, kita harus Hmm. nebak yang mana gitu. Oh, oke. Ya, ya, ya. Mm-mm. Ya, aku banyak salah di sini kayaknya deh. Hmm. Oke. Iyalah, Kayak tes. Bismillah aja. Mm. Bismillah. Terus Iya, satu lagi pertanyaan. Kenapa Mbak Mbak Safri memakai yang Alfaiz ini? karena adik saya belinya ini Mbak sejujurnya. Oh, jadi nggak ada alasan Iya, apa ini? Oke. Oh, oke, oke, boleh oke. pakai yang Soalnya kan tak lihat dia terbitan Lampung gitu kan. Jadi nanti aku bisa beli di Lampung. Mm, oh, nggih, nggih. mm, mm, Ya, mm, monggo mm. monggo Mbak. Ya, ini aku nanti Juni awal Juni tanggal 7 pulang ke Indo Mbak Safri. Iya, alhamdulillah. Insya Allah. Pulangnya ke Lampung tapi. Oh, nggih, nggih. Berapa Iya. lama Mbak? Aku Sebulan? sampai sampai akhir Agustus September awal aku balik Kuwait lagi. Oh, alhamdulillah bisa nyari kayak gini nih Mbak, buku-buku Iya, yang mungkin. iya, iya. Ini pas tak lihat terbitan Lampung, tapi penasaran aja Mbak Safri kok milihnya Al-Faiz ya gitu. Hmm. Mungkin Nggak ada rekomendasi dari dosennya atau apa gitu. Hmm, boten. Cuman Oke. adanya itu ya, saya pakai itu. Hmm. Ya, makasih Oke, banyak Mbak mungkin Safri. itu ya. Sami-sami Mbak Vina dan Ya, teman-teman. jazakallah khair, Tetap semangat. barakallahu fiik. Ya. Dari yang lain Mas Alfan atau Mas Anwar ya? Ada pertanyaan Iya, mungkin ke Mbak Safrinya sebelum kita tutup? monggo. Oh, Nggak enggak ada itu ada. kayaknya. Oke. Sampun cekap. Itu yang chat-chat dari Mas Anwar sudah dibacain ya? Ini Mbak. Sudah dibacain semuanya. Oh, sampun cakep, oke. Sampun cekap.
Alhamdulillah. Baik. Jazakumullah khairan kasiron, Mbak Safri. Iya Barakallahu pun. fiikum, teman-teman, Mas Alfan dan Mas Anwar. Sampai ketemu insya Allah pekan depan. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Dadah, Mbak.